Dari kasus Hambalang inilah Pak SBY pertama kali melancarkan kudeta. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Kasus Hambalang hanya pintu masuk untuk mengkudeta Anas oleh Pak SBY. Oke. Ya, dari kasus saya ini yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat. Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Sebaiknya Pak SBY dan Ibas lah bisa juga bersaksi, saksi untuk kebenaran dan lain-lain begitu. Yuliani juga. Kan di saksi berapa banyak oleh para saksi. Jadi kalau ke Ibas itu selain ada uang Wisma Atlet, ada juga 200.000, ada juga yang diserahkan di ruangannya Mas Ibas di DPR. Terus ada juga soal proyek SKK Migas yang PT Saipem, bahwa itu miliknya Mas Ibas. Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau KLB menuding masih ada segelintir orang di Demokrat kubu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang belum tersentuh hukum dalam penindakan korupsi kasus proyek pusat pelatihan, pendidikan dan sekolah olahraga nasional atau P3SON Hambalang. Hal tersebut disampaikan oleh Darmizal, salah seorang inisiator KLB Partai Demokrat saat konferensi pers di Hambalang Sports Center, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 25 Maret 2021 siang. Kata Darmizal, pihaknya menjadikan lokasi Hambalang sebagai tempat konferensi pers karena memang ingin mengungkap secara utuh siapa saja yang terlibat dalam korupsi proyek Hambalang beberapa tahun lalu yang menyeret sejumlah elit politikus Partai Demokrat. Karena kami ingin bahwa satu ketika, kalau kepala ikan itu disimpan di manapun, pasti busuknya akan terungkap. Lebih baik kita ungkap di awal-awal, mumpung ada kesempatan untuk memperbaiki. Daripada nanti busuk-busuk sudah menyebar kemana-mana, demikian kata Darmizal. Ia mengatakan jika kasus korupsi proyek Hambalang tidak terjadi, saat ini Partai Demokrat masih berjaya dan masih berada di puncak elektabilitas bersama Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat yang dilengsarkan karena tersangkut korupsi proyek Hambalang. Peristiwa Hambalang ini menjadi catatan sejarah yang harus kita ungkap. Siapa yang bermasalah? Demikian kata Darmizal. Awalnya ex-bendahara umum Partai Demokrat sekaligus koruptor Nazarudin dijadwalkan hadir di agenda konferensi pers tersebut. Namun Darmizal mengatakan Nazar tidak hadir dan hanya menitipkan salam. Bahwa Pak Nazar tidak hadir bersama kita tapi dia adalah bagian yang menyelesaikan persoalan ini nanti. Dia telah menyelesaikan proses hukumnya tapi yang lain belum bisa memulai. Maka kita ingin yang belum tersentuh proses hukum harus segera memulai prosesnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Max tadi, tidak ada yang tidak tersentuh hukum. Semua harus mendapat keadilan. Karena keadilan hak mutlak. Demikian kata Darmizal. Senior Partai Demokrat yang juga inisiator KLB, Max Sapacua, juga mengatakan bahwa ada sebagian orang yang diduga terlibat korupsi Hambalang, namun tidak tersentuh hukum. Ia menyebut nama putra bungsu SBY, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Tidak disebutkan di media di mana starting pointnya bagian tidak terlepas. Bagiannya tidak terlepas. Kalau kita menyampaikan Pak Anas dapat berapa, Ibas dapat berapa, dan yang lain dapat berapa. Itu panjang nantinya. Pak Anas masih menjalani proses hukum yang dibuat oleh pemerintah. Yang kita pertanyakan yang lain, yang tidak tersentuh hukum, itu persoalannya. Demikian kata Max. Max menegaskan kembali alasan menggelar konferensi pers di Hambalang agar publik memahami bahwa kepemimpinan Demokrat di bawah SBY, yang dilanjutkan anak sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga terlibat dalam kasus korupsi ini. Mas Ibas sendiri belum tersentuh. Mas Ibas disebutkan oleh saksi, berapa banyak oleh para saksi. Kan belum, yang masuk penjara kita tahu siapa-siapa, makanya kita kembali ke Hambalang. Demikian tegasnya. Seperti diketahui, kasus korupsi proyek Hambalang telah menyeret sejumlah politikus Partai Demokrat ke penjara. Antara lain, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, lalu mantan anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondag, serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nama Ibas sendiri memang kerap disebut dalam persidangan, salah satunya oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis dalam persidangan pada Kamis, 14
Agustus 2014 silam. Tak cuma Julianis, nama Ibas juga selalu disebut terpidana kasus korupsi Hambalang seperti Anas, Urbaningrum, dan Angelina Sondakh. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari kepemimpinan Abraham Samad hingga Agus Raharjo, bahkan hingga Firly Bahuri tak kunjung memanggil Ibas untuk dikonfirmasi terkait kasus ini sejak bergulir di penyidikan hingga di persidangan. Ibas sendiri yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat juga selalu membantah tudingan-tudingan bahwa ia menerima aliran dana proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang. Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. 1000% saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini. Demikian kata Ibas.